Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri dengan NPM 2301082001, program studi Tadris Biologi dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu tentang Kitab Zabur. Dan Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai petunjuk dan pedoman bagi umatnya. Kata Zabur berasal dari bahasa Arab, yaitu Zabaro, yang berarti menulis. Isi yang terkandung dalam kitab Zabur yaitu yang pertama, pujian dan tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nasihat-nasihat moral dan spiritual. Yang ketiga, doa dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Zabur tidak berisi hukum syariat seperti kitab Taurat dan Al-Quran, tetapi lebih fokus pada hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Zabur menurut hadis. Satu hadis dari Sahih Bukhari mengatakan, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, pembacaan Zabur dimudahkan bagi Daud. Dia sering mengarahkan agar binatang tunggangannya diletakkan di pelana dan mampu menghabiskan bacaan Zabur sebelum pelana siap diletakkan, dan dia tidak akan makan tetapi hasil dari kerjanya sendiri. Maksudnya yaitu bacaan Zabur dipermudah baginya sehingga ia mampu menyelesaikan bacaan tersebut dalam waktu singkat. Bahkan sebelum pelana untuk binatang tunggangannya selesai dipasang, hadis ini juga menekankan sifat kerja keras Nabi Daud alaihissalam yang hanya makan dari hasil usahanya sendiri, menunjukkan keteladanan dalam kemandirian dan penghormatan terhadap rezeki yang halal. Hal ini menjadi pelajaran penting bagi umat Islam untuk menghargai kerja keras dan memanfaatkan waktu yang bijak dan lebih baik. Hikmah yang terkandung dalam kitab Zabur yaitu yang pertama, mengajarkan umat manusia untuk selalu bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memberikan inspirasi untuk hidup penuh kasih sayang dan kedamaian. Yang ketiga, yaitu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui keindahan ciptaannya. Hadis tentang Nabi Daud dan kitab Zabur dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya puasa di sisi Allah adalah puasa Daud, dan sebaik-baiknya sholat adalah sholat Daud. Beliau tidur separuh malam, bangun sepertiga malam untuk sholat, dan tidur lagi sepertiganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kitab Zabur juga menjadi bukti mukjizat Nabi Daud karena suaranya yang merdu saat membaca Zabur mampu membuat burung dan gunung-gunung bertasbih bersamanya. Yang selanjutnya yaitu tentang kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab ini berisi petunjuk dan cahaya untuk mengajarkan tauhid secara kasih sayang kepada umat manusia. Dalil tentang kitab Injil terkandung di dalam Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 46, yang bunyinya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqafayna ala atharihim bi'isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa atainal injila fihi hudan wan nur musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Yang artinya yaitu, dan kami iringkan jejak mereka dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cara cahaya serta membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang. Meskipun kitab Injil diturunkan sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian isinya telah diubah oleh tangan manusia sehingga tidak lagi murni seperti saat pertama kali diturunkan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 79, yang artinya yaitu, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dari itu. Hikmah yang terkandung dalam kitab Injil. Yang pertama yaitu mengajarkan umat manusia untuk hidup dalam kasih sayang dan kedamaian. Yang kedua yaitu memberikan petunjuk kepada orang yang ingin kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu sebagai pengingat tentang pentingnya tauhid dan ibadah. Kenapa zaman dulu Alkitab, Taurat, Zabur, Injil bisa dirubah oleh kaumnya? Karena pemeliharaan Taurat, Zabur, Injil itu dulu Pak diserahkan kepada nabinya. Kepada siapa? Nabinya. Taurat diserahkan kepada Musa, dia yang menjaga Taurat itu. Zabur kepada Daud, Daud yang menjaganya. Injil kepada Isa, Isa yang menjaganya. Ketika nabi-nabi ini sudah wafat, sudah tidak ada lagi di dunia ini,
pemeliharaan kitab suci ini berpindah tangan kepada umatnya. Nah, oleh umatnya kitab suci ini diotak-atik, dirubah-rubah. Yuharrifunal kalimah min ba'di mawadih, kata Allah dalam Quran. Mereka rubah-rubah isi kitab suci itu sehingga mereka menyimpang dari kebenaran. Maka ketika Al-Quran datang, Pak, turun, diserahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemeliharaan Al-Quran itu tidak lagi diserahkan kepada nabinya. Karena berangkat dari pengalaman sebelumnya kitab suci dirubah-rubah, maka ketika Al-Quran turun, pemeliharaannya tidak diserahkan kepada Nabi Muhammad dan tidak pula kepada umatnya. Nanti dirusak lagi. Langsung di take over, diambil alih oleh Allah pemeliharaan Al-Quran itu. Allah katakan dalam surat Al-Hijr ayat 9. Kitab Zabur terkandung di dalil Al-Quran pada surah Al-Isra ayat 55 yang bunyinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ardi wa laqad faddalna ba'dan nabiyina 'ala ba'din wa ataina Dawuda zabura. Yang artinya yaitu, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan bumi, dan sesungguhnya kami telah berikan keutamaan kepada sebagian nabi yang lain, dan kami berikan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Surah Al-Isra ayat 5. Teman-teman, dari pembahasan tadi kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran. Kitab Zabur adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, berisi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa-doa yang indah. Sedangkan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dengan pesan utama tentang tauhid dan kabar kedatangan Nabi Muhammad SAW. Sebagai umat Islam, beriman kepada kitab-kitab Allah adalah bagian dari rukun iman. Kita belajar untuk menghormati semua kitab suci karena semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Jangan lupa, mari kita tingkatkan keimanan dan akhlak kita setiap hari. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.